Mari kekasih Tuhan, di kesempatan ini, di akhir pekan ini, mari kita beribadah bersama-sama, bersyukur atas kasih sayang Tuhan yang berlimpah-limpah. Mari kita menyembah Tuhan yang baik itu. Haleluya, Engkau baik Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kaulah Alfa dan Omega, ku sembah Kau Tuhan, Engkau layak dipuji. Kaulah Alfa dan Omega, ku sembah Kau Tuhan, Engkau layak dipuji. Sembah Kau Tuhan, Engkau layak dipuji. Kemuliaan bagimu, ku sembah Kau Tuhan, Engkau layak dipuji. Sama-sama. Kaulah Alfa dan Omega, sembah Kau Tuhan, Engkau layak dipuji. Kemuliaan bagimu, sembah Kau Tuhan, Engkau layak dipuji. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu di kesempatan ini. Kami bisa bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau memelihara, menjaga kami sepanjang malam. Dan kami mau sepanjang hari ini Tuhan tuntun kami.
Tuhan kawal kami, Tuhan topang kami, karena kami bersyukur bahwa Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu saat kami percaya. Karena Tuhan, jamah kami dengan firman-Mu, dengan kebenaran, dengan kemuliaan, dengan kuasa, dengan mujizat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Selamat datang, selamat bergabung. Mari ya kita sama-sama memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus. Hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Lagi semua, ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus. Hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, kita akan mendengar firman Tuhan di kesempatan ini ya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berikan kami hikmat pengertian, hati yang baik, hati yang subur untuk menerima firman Tuhan, dan jadikan kami lebih dari orang-orang yang menang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, di hari ini kita membaca ayat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 37 ya, Mazmur pasal 37. Ya, kita baca saudara di ayat yang ke 23 dan sampai dengan 26. 23 sampai 26. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai dengan 26. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan ya. Ayat ini ditulis oleh Raja Daud, seorang raja besar di Israel. Dipilih Tuhan sejak usia remaja. Ya, dan dia memiliki suatu ya catatan pribadi. Ya, dia menulis di hari tua, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua. Ya, tidak pernah kulihat Tuhan membiarkan orang benar ditinggalkan. Jadi di sini konteks kita di kesempatan kita ngomong tentang orang benar. Kapan kita disebut orang benar? Mengapa kita disebut orang benar? Dua pertanyaan ini ya. Kapan dan mengapa kita disebut orang benar, saudara? Kapan, saudara? Di saat kita membuka hati menyetujui firman Tuhan. Bahwa itu firman Tuhan benar dan saya mau taat kepada firman Tuhan tersebut. Maka kita disebut orang benar.
Ya. Perempuan Samaria di sumur Yakub, waktu Tuhan bertanya begini, panggil suamimu. Ya, lalu perempuan menjawab, aku belum bersuami. Yesus berkata, perkataanmu benar. Kapan? Waktu kita mengakui jujur semua kelemahan, kekurangan kita kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, engkau orang benar. Nah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan kita menjadi orang benar? Pada waktu kita mendengar firman Tuhan, dan firman itu menyucikan hidup kita. Yohanes 15, ayat yang kedua. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu memang sudah bersih, karena firman yang aku sampaikan kepadamu. Firman itu membersihkan hidup kita, menjadikan kita orang benar. Karena itu jangan percaya orang-orang menilai dirimu. Kamu begini, kamu begitu, tidak perlu ditanggapi, saudara. Kenapa? Karena yang membenarkan kita hanyalah Tuhan. Amin. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 3-4 berkata, entah aku dihakimi oleh hatiku, oleh orang lain, oleh pengadilan manusia, tetapi yang aku anggap benar, aku yang terima benar adalah penghakiman dari Tuhan. Tuhanlah yang benar. Amin. Jadi yang pertama, waktu kita mengakui ya dan menerima kebenaran. Yang kedua, waktu kita mendengar. Yang ketiga, waktu kita berdoa. Yohanes 17 ayat 17 berkata, waktu Yesus berdoa, dia berkata, kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Nah itu ya. Waktu kita berdoa, memohon, Tuhan kuduskan aku, maka kita dipelihara di dalam kebenaran. Yang keempat, kapan kita benar? Waktu kita mengetahui rahasia kebenaran. Dan waktu kita ambil keputusan, saya mau taat pada rahasia ini, maka kita disebut orang benar. Yohanes 8 ayat 32, saudara. Nah ini, kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah, orang benar itu apa, saudara? Langkah-langkahnya ditentukan oleh Tuhan. Amin. Langkah-langkahnya ditentukan oleh Tuhan. Di ayat yang 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Perhatikan, langkah-langkah kita ditetapkan, artinya bahwa setiap keputusan hidup kita, ya, keinginan yang kita putuskan, Tuhan menetapkan sesuai dengan rencana dan kehendaknya, saudara. Ada masalah, ada pencobaan, kita bisa jatuh, saudaraku. Tetapi dengar, tidak sampai tergeletak. Kenapa? Di belakang kita, ya, saudara, di belakang kita, ya, di belakang kita ada tangan Tuhan yang menopang, ya, ada tangan Tuhan yang siap menopang kita. Maka kita seperti anak bayi. Anak bayi itu jalan kemana-mana, dia tidak pernah takut. Kenapa? Karena ada tangan ayahnya yang besar, tangan ibunya yang besar menopang, memegangnya. Sama seperti orang benar. Waktu kita percaya Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menyertai kita. Alkitab berkata ayat 4, apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Ada masalah, ada persoalan, kita kehilangan daya, kehilangan akal, kehilangan kekuatan. Dengar, kuasa Tuhan siap menopang kita. Amin. Siap menopang kita, saudaraku, ya. Sehingga yang ketiga adalah, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua. Ayat 25, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Dengar, orang benar selalu dipelihara oleh Tuhan, tidak pernah ditinggalkan. Tuhan memberi makan, Tuhan memberi kekuatan, memberi kesehatan, saudara. Karena itu jangan pernah berikhtiar meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Tidak boleh, saudaraku, ya. Tuhan yang pelihara hidup kita. Tuhan memberi masa depan yang cerah, masa depan yang baik, saudaraku, ya. Lalu yang terakhir adalah, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya memberi berkat. Manifestasi kehidupan orang benar. Pertama, dengar, tiap hari dia bisa menolong orang. Dia menaruh belas kasihan, saudaraku, ya. Hidupnya penuh belas kasihan, ingin selalu berbuat baik, ingin menolong orang lain yang susah, yang belum beruntung, ya, yang belum punya apa-apa. Kita senang menolong mereka. Lalu bisa memberi pinjaman kepada mereka, saudara. Kenapa? Karena hidup kita dipelihara ya oleh Tuhan yang hebat itu. Amin. Karena kesimpulan kita di kesempatan ini,
Yang pertama, saudara, beri dirimu berdamai dengan Tuhan. Dan hidup kita taat mengikuti firman Tuhan. Karena firman itulah senjata Tuhan yang menuntun hidup kita. Berikutnya, pola pikir, keputusan kita harus sejalan dengan kehendak Tuhan, sejalan dengan firman Tuhan. Karena itu, Tuhan akan menolong kita. Ada masalah, ada persoalan, ada pencobaan, jangan takut, minta hikmat. Hikmat yang menopang hidup kita. Paulus berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 16 dan 17 berkata, dalam pencobaan, dalam kesukaranku, semua orang lari meninggalkan aku, tapi Tuhan menopang aku. Tuhan mengerahkan hikmat, memberi aku pengertian, mengajari aku tentang hidup ini, tentang jalan keluar, sehingga aku bisa berkata-kata. Itu karena hikmat dan kekuatan Tuhan. Dan milikilah sifat penuh belas kasihan dan suka menolong orang lain. Demikian firman Tuhan untuk kita semua di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Tolong anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah siaran langsung ini, dan juga mereka yang akan melihat rekaman yang ada. Terima kasih Tuhan, diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Demikian firman Tuhan untuk kita, ibadah kita hari ini. Selamat beraktivitas, sukses menyertai kita sepanjang hari ini. Damai di hati, hikmat di otak, dan berkat keterampilan di tangan kita. Apapun kita kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Amin. Bye-bye.